dispesialkan di dalam rutan Polda Metro Jaya. Dan kita juga ingat, ini dokter yakin dia bisa mendengar atau setidaknya dia akan diceritakan oleh DRE ya. Kamu jangan lupa tersangka DRL ya, dengan statement kamu yang kamu bilang bahwa Nikita tidak boleh menggunakan handphone di tahanan. Pada saat itu kamu menduga Nikita yang menggunakan handphone di dalam tahanan dan kamu mengkritik keras saat itu. Dan sekarang dokter tagih ke kamu. Ya, kamu jangan menjadi orang yang melakukan pelanggaran juga seperti itu. Jadi taati aturannya, ya, gitu, seperti itu. Taati aja, jalani aja prosesnya, seperti itu. Dan yaitu tadi dokter tunggu bagaimana sikap dari penyidik Polda Metro Jaya tentang dugaan pasal 55, pasal ikut turut serta pasal 55. Jadi ikut menjual produk yang berbahaya dan pasal TPPU, ya, karena aliran dananya mengalir ke rekening DRE, di mana dari situ kan bisa dirubah menjadi bentuk mobil, bentuk rumah. Mungkin bisa dijelasin tentang pasal TPPU, Bang Sunan? Ya, jadi bisa dirubah. Jadi dari aliran dana itu disembunyikan, disamarkan menjadi berbagai macam barang yang dia miliki, apartemen seperti itu. Jadi sebaiknya mohon juga itu diselidiki. Atau rumah mewah juga ya? Ya, rumah mewah semuanya, kendaraan, rumah mewah, apartemen, semua. Jadi itu dokter juga mohon untuk bisa diselidiki karena di sini nggak adil banget gitu. Misal nih seorang Nikita Mirzani yang diduga menerima uang 4M dari DRG, ya, terus dia menggunakan uang itu untuk membeli rumah atau mengangsur rumah yang atas nama Nikita sendiri. Itu aja TPPU-nya kena. Nah, sekarang bagaimana dengan tersangka DRL yang dia menjual produk, keuntungannya dialirkan atas nama rekening istrinya. Setelah kasusnya naik sidik, digantilah rekeningnya menjadi rekening CV. Ini kurang jelas apa gitu penyembunyiannya gitu, ya. Jadi ayo, yuk kita buka sama-sama dan ini adalah apa? Bongkar. Kita bongkar bareng-bareng. Dokter nggak bisa. Dokter ini bukan orang yang untouchable ya, kayak ya mungkin kok dibandingin dengan DRL ya jauh ya. Dokter ini orang biasa, ya. Ya, dokter orang biasa. Tapi apa yang membuat dokter semangat pertama Kobar adalah dokter tidak ingin penista agama ini bebas dari hukum. Mungkin kalau penistaan agama tidak bisa kena, ya mungkin dari ini dia kena. Ya. Terus yang kedua ya bantuan dari masyarakat, netizen dan para reporter jurnalis seperti ini. Ya, jadi saya perjelaskan terkait dengan turut serta pasal 55 dan TPPU. Setiap orang yang menikmati hasil kejahatan itu memang harus juga ada konsekuensi hukumnya. Siapapun itu. Kalau ada aliran dana, itu kepada siapa? Itu juga harus disita. Yang kedua, ketika aliran dana tersebut dibeli, misalnya contoh aset dan lain sebagainya, memang juga harus disita. Jadi TPPU itu berlaku untuk siapapun. Dan pasal 55 itu adalah kepada siapa yang turut serta menikmati hasil kejahatan. Tidak boleh itu tidak. Nanti saya lihat bahwa tadi dokter sudah sampaikan, tapi memang Polda Metro Jaya pasti akan menerapkan itu. Karena setiap kejahatan itu pasti, apalagi kejahatan terkait dengan undang-undang kesehatan dan juga undang-undang perlindungan konsumen, pasti ada dana yang mengalir. Nah, aliran dana itu ke siapa? Penikmatnya siapa saja? Ketika aliran dana itu dinikmati oleh seseorang, apalagi ini adalah aliran dana dari hasil kejahatan, memang harus disita dan diblokir. Yang kedua, ketika sudah dibelikan aset tersebut juga harus disita untuk negara. Oke, jadi ini sekali lagi ya, mungkin kemarin sudah sempat dokter bawa, ini ada Godeskin Intensive Scalp Treatment, ya, yang diproduksi oleh PT Athena Group Industry. Oke, ya. Athena jadi itu DRL ya. Dan itu kepemilikannya diakui oleh DRL. Jadi dokter lakukan uji lab dari produk ini. Yang pertama yaitu kandungan niacinamide. Yang kedua, Bang baca di sini ada tulisan, bisa baca ini, tolong. Kelihatan? Kelihatan. Ascorbic acid ya, kelihatan. Nah, ascorbic acid terletak di bagian bawah. Ascorbic acid terletak di bagian bawah. Niacinamide itu terletak di bagian awal. Tapi isi utamanya itu kebanyakan adalah kandungan alkohol. Jadi ini buat penumbuh rambut, tapi kandungan yang paling besar itu adalah alkohol. Ya, jadi memang ada hanya efek dingin sebenarnya, tapi ini alkohol ya yang paling tinggi gitu. Oke. Nah, karena isinya pertama setelah aqua yaitu etanol. Ya, jadi setelah kandungan aqua itu adalah kandungan etanol. Kita tahu etanol itu adalah kandungan alkohol. Ya, oke. Dan setelah dokter uji lab, kandungan niacinamide-nya itu ada di angka kurang lebih 1%. Jadi sangat kecil. Oke. Dan lucunya, ascorbic acid yang ada di produk ini itu tidak terdeteksi.
Padahal ditulis ya di situ. Padahal ada di sini. Nah, ini namanya false claim. Ya, jadi setelah melakukan false claim di stiker tomat WT, tomat busuknya itu, nah, beliau melakukan lagi tapi lebih besar skalanya di pabriknya sendiri. Ya, jadi di sini ada tulisan ascorbic acid, padahal isinya tidak ada. Ya, itu harus ada barang, harus ada di sini. Kalau nggak ntar kena pelanggaran panjang, gitu. Ya, jadi di sini udah jelas, di sini ada dugaan pelanggaran ascorbic acid. Jadi yang dokter mohon kalian yuk jadi masyarakat yang cerdas, yuk jadi masyarakat yang smart. Untuk kesehatan. Udahlah, orang ini susah banget untuk tobat. Doktif itu sudah mengingatkan bukan 3 tahun guys sebenarnya, 4 tahun yang lalu Doktif sudah melaporkan ke ID. Ya, sudah pada saat itu masih MKEK, Majelis Kedokteran Etik Kedokteran Indonesia ya. Majelis Kedisiplinan Etik Kedokteran Indonesia. Jadi pada saat itu sudah dilaporkan. Jadi saudara tersangka DR sudah disidang guys. Sudah disidang secara tertutup. Tapi beliau tidak pernah berubah sampai detik ini, akhirnya beliau harus masuk. Jadi sebenarnya agak aneh, penjual skincare dia masuk dengan ancaman 12+5 karena skincare. Terus kalian masih mau percaya? Itu yang Doktif itu kenapa sih? Masih banyak kok pengusaha yang lain, nggak harus dari Doktif. Jangan, nggak usah kalau misalnya dibilang, oh ini persaingan bisnis, Doktif ingin menjatuhkan bisnis, jangan beli dari Doktif. Iya, tuh, fair ya. Jangan beli dari Doktif, beli dari pengusaha yang lain. Syaratnya apa? Dia pertama tidak pernah flexing, dia tidak menggunakan profesi dokternya untuk flexing. Karena ada satu lagi kita sebutnya dengan nama DRG. Ya, satu lagi produknya DRG. Mana? Kita akan sebutin ya. Ini satu lagi produk DRG. Ya, oke, satu lagi. Ini dia bentuknya masker. Ya, ini sudah sebagian memang sudah dipakai karena untuk lab, uji lab ya. Ya, ini sudah dilakukan uji lab. Jadi sudah dipakai, sudah dimasukkan ke uji lab. Ya, ini yang masih utuh tuh. Jadi bentuknya dia seperti ini. Dia berbentuk sebagai masker. Oke. Nah, gini ya. Dia bentuknya sebagai masker. Oke. Ini ya. Dia bentuknya sebagai masker. Jadi dia akan diolesin di wajah. Oke. Di sini guys, kandungannya urutan pertama itu aqua. Yang kedua niacinamide. Ya, niacinamide. Yang kandungan bawah itu tranexamic acid. Tranex. Dan setelah Doktif masukkan ke lab, kandungan niacinamide tidak terdeteksi. Kandungan tranexnya tidak terdeteksi. Yang Doktif bingung ini isinya apa? Kok niacinamide di urutan kedua kok nggak kedeteksi? Tranex nggak kedeteksi. Apakah Doktif mengumumkan ini artinya Doktif dendam sama Reza Gladys? Dendam sama Atobah Mufid? Tidak. Tapi yang Doktif tuh hentikan menjual produk-produk yang merugikan masyarakat. Ya, betul. Hanya itu, tidak ada dendam personal, nggak ada. Tapi berhenti, dan kamu menggunakan nama dokter. Stop. Tolong, Doktif sudah setahun lebih lo ngomongin soal ini. Kenapa nggak ada perubahan? Dan ini baru kamu jual kemarin menggunakan influencer Reza apa anaknya Denada. Ya, gunakan influencer itu untuk menjual produk ini. Stop. Kenapa kamu tidak berani meletakkan hasil lab? Karena apakah karena kamu tahu bahwa memang tidak ada kandungan niacinamide-nya, tidak ada kandungan tranexnya? Jadi Doktif ya guys ya, Doktif ingetin ke teman-teman, kalian kalau pengen beli produk, kan Doktif bilang harus di Doktif, nggak usah ya, dari brand lain. Tanyakan kandungan isi produknya, minta uji labnya, ya, dan pastikan memang ownernya tidak pernah melakukan flexing atau menjual produk yang berbahaya sebelumnya, track recordnya, ya, atau menjual produk yang merugikan atau overclaim masyarakat, seperti itu. Udah sih, yang ada kalian pertanyaan. Dah. Ya. Yuk. 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 Kita preskon sekalian edukasi juga. Iya. Jadi nggak ada dendam. Bukan karena dendam, ngapain dendam? Tapi kan ini, Masyarakat kok. ini kan penjualannya gede banget, penjualannya kan miliaran, gitu loh. Iya, penjualannya miliaran, duitnya besar dari masyarakat, ya wajar untuk ngomongin. Yuk. Yuk.